saya akan tugas lagi lah ya, tugas dari teknik pembuatan film. Jadi di sini videonya itu saya mau ngebahas tentang makalah dari kelompok 3, yaitu tentang film dokumenter yang judulnya itu dari film Spektrum Cinema, dari film dokumenter, eksplorasi, film fiksi, realisme, klasisme hingga formalisme. Makalah ini materinya dibawakan oleh kelompok 3, yaitu Ajril. Jadi isi dari materi yang dibawakan oleh Ajril saat minggu lalu itu tentang dokumenter, film dokumenter. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan dibahas, yaitu tentang apa itu film dokumenter, sejarahnya film dokumenter, dan lain-lain. Lalu film fiksi, realisme hingga klasisme dan formalisme. Jadi yang pertama yaitu film dokumenter. Apa sih film dokumenter? Film dokumenter itu kata pemakalah ini ya, yaitu dijelaskan sebagai genre non-fiksi yang merekam dan merefleksikan realitas dengan tujuan memberikan informasi, pendidikan, atau mempengaruhi opini publik. Jadi menurut saya film dokumenter ini 11-12 lah ya, kayak vlog gitu. Jadi sejarah dari film dokumenter ini sendiri, ketika saya baca makalahnya, yaitu sejarah itu ditelusuri mulai karyanya itu dari Lumiere bersaudara pada tahun 1895 sampai era digital ini, dengan tokoh-tokoh seperti John Grayson yang memperkenalkan istilah dokumenter itu sendiri. Lalu yang kedua itu topik film fiksi, genre ya ini. Genre fiksi ini sebagai film yang bersifat imajinatif dan tidak terikat ya, dari namanya aja sudah kelihatan fiksi gitu, tidak realistis gitu, tidak real gitu kan. Yaitu beberapa genre yang diuraikan di dalam film fiksi itu aksi, fantasi, fiksi ilmiah, animasi, dan horor. Jadi dari fiksi ini sebenarnya menurut saya ini film-film yang paling banyak diminati itu dari genre fiksi ini gitu. Karena fiksi ini dia tidak terbatas, imajinasinya itu tidak terbatas dan bisa mengekspresikan semua cerita gitu ya. Lalu film ini menawarkan pengalaman emosional yang seringkali tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Dibangun berdasarkan plot yang dirancang dengan baik. Lalu ada film realisme. Gaya ini berusaha menampilkan kehidupan sehari-hari secara akurat tanpa dramatisasi berlebihan. Andre Bazin menekankan kekuatan sinema dalam menghadirkan realitas. Realisme membantu sutradara mengarahkan aktor secara lebih alami dan memperkuat hubungan emosional antar penonton dari cerita. Lalu ada film klasisme. Ini bukan film sih, genre ya, sorry, yaitu klasisme. Genre klasisme ini gaya yang menyimbangkan antara realisme dan formalisme. Film klasik ini berkembang terutama di Hollywood dan berfokus pada struktur cerita yang kuat, narasi yang jelas, dan penggunaan teknik sinematik yang halus. Lalu ada genre formalisme. Berbeda dari realisme, formalisme ini menekankan konstruksi dan komposisi artistik, sering menggunakan teknik seperti sudut kamera, lalu pencahayaan, dan set yang mencolok. Genre ini memungkinkan manipulasi realitas untuk menciptakan pengalaman visual dan estetis dan ekspresif. Maksudnya apa tuh bang? Abang kecepatan gitu kan. Contoh dari film dari dokumenter, fiksi, realisme, klasisme, dan formalisme tuh apa sih bang? Contohnya bang dari film-film itu. Contoh dari film dokumenter mungkin bisa ini ya. Contoh dari dokumenter itu ya itu yang tadi saya bilang, yaitu vlog. Vlog itu
menawarkan sesuatu hal yang realitas gitu. Menurut saya kalau misalnya nggak diubah-ubah gitu ya, kayak kalian ngevideoin kayak gini aja gitu. Tapi contoh dari film dokumenter yang beneran gitu itu ada Uninformed Truth, yaitu dokumenter yang disutradarai oleh David Guggenheim David Guggenheim tentang perubahan iklim dan dipresentasikan oleh mantan wakil presiden AS. Lalu ada lagi 13 TH ya, apa lupa gue bahasa Inggrisnya, tapi dokumenter ini mengeksplorasi sejarah ketidakadilan rasial dan sistem penjara di Amerika. Jadi 13 TH ini kalau nggak salah menceritakan tentang fenomena lingkungan secara realitas di Amerika pada saat zaman dulu, yaitu kerasisan rasis gitu, dan sistem penjara yang sangat buruk gitu di Amerika saat itu. Lalu film fiksi itu mungkin kayak buat aksinya itu Fast and Furious ya, tau lah gitu kan. Habis itu fantasi itu Harry Potter, Avatar, ilmiah yaitu Interstellar gitu kan. Ini untuk fiksi gitu. Lalu untuk realisme sendiri itu ada Bicycle Thief gitu. Film realisme klasik dari Italia menggambarkan kehidupan sehari-hari seorang pria dan anaknya yang berjuang di tengah kemiskinan pasca Perang Dunia Kedua. Lalu ada Boyhood. Dan kalau di Indonesia itu ada City, itu menggunakan pendekatan realisme untuk menceritakan kehidupan seorang perempuan yang harus menghidupi keluarganya di tengah keterbatasan ekonomi. Buat klasisme itu ada Gone with the Wind, yaitu film klasik Hollywood dengan narasi yang kuat, karakter yang berkembang, serta teknik sinematik yang bagus. Lalu ada Casablanca yang menggabungkan narasi yang jelas dan fokus pada perkembangan karakter dengan latar belakang Perang Dunia Kedua. Yaitu lalu ini yang terakhir itu formalisme itu. Formalisme itu kayak Metropolis yaitu film bisu klasik yang menggunakan pendekatan visual ekspresionis dengan set futuristik yang besar dan sinematografi dramatis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan ya terhadap genre-genre film. Kurang lebihnya mungkin bisa tanya ke saya atau tanya ke dosen kalau kalian ada yang bertanya gitu. Kalau ada nggak apa-apa. Terima kasih, dan ya kan memori gue habis lagi.